Oke, mulai. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yoga for Art. Kali ini saya Yoga Binhar ditemani oleh istri saya, Fudla Rizko. Hai semua, Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas antara Lumion 2023 dengan The 5 Render 2.4.2 Oke, bahasan yang pertama adalah Interface. jadi ini adalah interface Lumion 2023. Kita bisa melihat di sini sangat menarik. Terdapat create new, example, benchmark, load, save, dan save as. Juga di bawahnya terdapat tutorial, knowledge, dan support. Sementara itu, pada bagian kanan, ini adalah D5 Render 2.4.2 Pro, di mana di sini menyuguhkan demo scene yang terdapat dua, kemudian workflow, yaitu connect modeling software D5 Render. Terdapat 3D Max, Revit, Archicad, Rhino, SketchUp, Cinema 4D, dan Blender. Kemudian terdapat recent file atau loading jika di Lumion. Kemudian ada open dan juga ada new. Seperti itu. Lanjut. Yang kedua, Sample Scene. Di dalam Lumion 2023 terdapat 9 sampel scene. Kita bisa melihat di sini, jika kita klik pada sampel scene, akan terdapat 9 scene bawaan dan kita bisa menggunakannya untuk komersial. Sementara pada D5 Render terdapat 2 scene bawaan. Dalam hal ini, D5 Render terdapat banyak scene yang bisa di-download secara gratis. Cukup klik pada Scene Express. Kemudian, kita akan disuguhkan ratusan scene secara gratis oleh D5 Render. Ini hebatnya komunitas di D5 Render. Kita bisa melihat salah satunya adalah sampel ini. Dan seluruh sampel yang ada di D5 telah terbukti lebih profesional dan bisa membantu dalam hal belajar D5 user. Jadi dalam hal ini, D5 Render lebih menang daripada Lumion 2023. Lanjut. Yang ketiga, Preview Speed. Dalam preview speed, kita bisa mencoba pada render bawaan, yaitu kita klik salah satu sampel yang ada di Lumion 2023. Kita klik di sini, sampelnya. Ini akan membutuhkan waktu karena ini secara live streaming. Loading. Lalu nanti kita akan mencobanya di render bawaan scene di D5 Render. Oke, sudah mulai seperti ini. Kemudian kita masuk ke foto mode. Lalu kita klik render bawaan di sini. Contohnya di scene kedua. Lalu kita bisa renderkan di sini. Kemudian bisa kita pilih di sini dari email, desktop, print, sampai dengan print karena poster masih terhalang dan belum available. Jadi di sini kita mau untuk tes di desktop. Di sini Lumion 2023 desktop. Jadi ini antara ray tracing dengan ray tracing. Kita akan mencoba. Di sini time render sudah terwujud di sini. Kita bisa lihat sekitar 2,4 menitan.
Jadi 2 menit 40 second. Di resolusi 1920 kali 1080. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian kita buka yang demo scene atau scene sample bawaan dari D5 Render 2.4. Ini kita buka. By the way, di sini saya menggunakan CPU-nya yaitu i9 9900K, 64 GB untuk RAM, dan RTX 3090 24 GB VRAM. Bagi yang ingin berpesan atau mengirimkan chat, silakan klik subscribe dan tonton minimal 10 menit. Jadi nanti kita bisa berdialog atau chat. Jadi yang tertera di time remaining itu memang real atau benar adanya, jadi tidak meleset dari time remaining. Sudah ada yang bertanya di Renan, what the best, Lumion or D5 render? Yes, we talk about Lumion and D5. Please watch until the end. Kemudian ada yang masuk lagi, ini dari Oswald. Hello, hai juga. Terima kasih sudah menonton acara kami. Thanks for watching my channel. Oke, selesai ya. Kita bisa melihat hasilnya, resultnya. Di sini tertera time lapse 3 menit 18 second. Akan saya tulis untuk dikomparasi di akhir. Tiga menit 18. Kemudian kita lihat hasilnya. Dan inilah hasilnya. Jadi memang sudah perfect untuk di interior render menggunakan ray tracing pada Lumion 2023. Kita kembali ke D5 render. Di sini ada D5 render dan langsung kita mencoba untuk scene bawaannya ya. Langsung kita render di resolusi yang sama, yaitu kita samakan resolusinya di 1920 kali 1280. Kemudian kita render. Kita lihat hasilnya. Jadi untuk yang Lumion tadi dengan scene bawaan, dia mencatat waktu render time di 3 menit, 18 untuk resolusi desktop. Kemudian kita akan mengetahui hasil dari D5 Render 2.4.2 Pro. Dan terima kasih untuk Inksart Peter untuk memberikan support kepada kami.
selamat malam jika di Indonesia, atau mungkin selamat pagi jika di luar negeri. Kita bisa melihat di sini render time-nya hanya 40 second. Di mana itu sangat luar biasa jika dibandingkan dengan Lumion 2023. Jadi kita catat dulu waktunya. 40 second. Kita bisa lihat hasilnya. Dan ini adalah hasilnya. Sangat detail dan tentunya menurut saya pribadi ini lebih lembut ya daripada Lumion 2023. Kemudian lanjut. Yang keempat, speed render. Dalam speed render ini sudah terbaca tadi ya. Jadi speed rendernya tadi untuk still image ini kita coba, ternyata jauh lebih cepat D5 render dibanding Lumion. Jadi tertaut jauh, tapi sekarang kita ingin menjajal untuk animasinya. Jadi seperti apa kira-kira perbandingannya? Kita bisa masuk ke Lumion. Kemudian di sini kita masuk ke movie. Lalu bisa kita cek di sini. Dan saya rasa ini sangat membutuhkan waktu yang amat lama. Untuk durasi 6 second, 6 detik. Seperti ini. Kita klik di sini untuk render clip. Kemudian kita pilih di resolusi tertinggi, lalu kita pilih 60 fps, kemudian kita pilih Full HD. Kita pilih ya. Kita tes di sini. Animasi 1080p. Kita bisa lihat di sini sangat tinggi ya waktu yang dihasilkan. Kita bisa melihat mencatat waktu 5 jam 34 second. Jadi di sini bisa kita tulis 5 jam 40 second. Kemudian kita akan cancel saja karena ini sangat membutuhkan waktu yang lama ya. Kita cukup mengetahui waktu. Lalu kita beralih ke D5 render. Di sini kita pilih video, lalu kita tes di durasi yang sama sekitar 6 menit. Sekitar 6 menitan, sekitar 6 detik. Kita pilih di sini 1080p, kemudian FPS-nya 30. Lalu bisa kita tes di sini berapa render time-nya. Coba, kira-kira berapa render time-nya? Tadi 5 jam di Lumion ya. Apakah ini lebih lambat atau sangat cepat? Kita bisa lihat di sini pada estimate time remaining. Jadi dia sedang memulai remaining. Semoga tidak hang ya, karena ini double ya. Antara Lumion dan D5 ini membutuhkan spek yang tinggi, dan ini saya jalankan secara bersamaan. Tentunya sangat berat dan sangat mengejutkan. Berapa waktunya? 1 menit. 1 menitan, atau bisa kita anggap 2 menitan. Karena ini bisa molor, jadi sedikit berubah, perubahannya sedikit. Atau bisa kita tunggu dan kita lihat berapa hasil resultnya. Karena ini tidak lama ya. Jadi kita bisa sambil menunggu apakah benar remainingnya ini benar seperti yang tertera atau lebih lambat. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sudah mensupport
channel kami ya. Dan kedepannya di seluruh tutorial Yoga for Art akan kami sediakan 3D modeling gratis yang hanya diperuntukkan oleh pelanggan channel kami. Jadi dengan cuma-cuma Anda bisa mendownloadnya untuk digunakan di latihan. Jadi win-win solution ya. Jadi tidak berbayar lagi. Kami sediakan gratis, tinggal Anda berlangganan kepada channel kami. By the way, kita juga membuka kursus online untuk Lumion, D5 Render, dan Twinmotion. Nanti bisa untuk lebih lanjut bisa via WA di 0812 7920 3434. Oke, ini sekitar 4 detik lagi akan selesai. Jadi memang benar-benar waktunya hanya kisaran 2 menit seperti yang tertera. Jadi sangat, nah ini kita catat di sini 2 menit 42.47. Jadi yang tadi 5 jam dibandingkan 2,47 menit saja. Kemudian ini adalah hasilnya. Dan bukan main ya. Sangat realistik. Dari itu Mevan Rekani. Ya. Dan ada salam dari Mekan Rekani. Assalamualaikum. Thanks for your help video. Thanks. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No problem, sir. Nah, itu jadi tesnya sudah selesai di render speed. Saya bacakan ulang. Pada Lumion 2023 itu mencatat waktu 5 jam 4 menit. Sedangkan di D5 Render 2.4.2 Pro itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 menit, yaitu 2 menit 47 second. Lanjut. Yang kelima, output render. Jadi output render ini kita bisa cek ya. Jadi untuk Lumion 2023 yang telah saya dapatkan tadi, untuk hasil interiornya itu cukup memukau. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah hasil dari Lumion 2023. Akan tetapi sayangnya sangat membutuhkan waktu yang lama untuk di eksterior ataupun untuk di animasi. Kita bisa masuk ke Lumion untuk membandingkannya. Jadi kita pergi ke sample scene, kemudian kita masuk yang glass house. Semoga tidak hang, karena ini sekali lagi berbarengan menggunakan antara D5 Render dengan Lumion 2023. Setelah ini kita akan membandingkan apa? Animasi. Animasi. Oke, di sini kita bisa melihat bawaan dari scene Lumion. Kita bisa cek di sini ray tracingnya tidak bekerja dengan baik untuk eksterior.
Misalnya kita klik di sini. Kemudian untuk kaca, kita edit dulu. Kita masuk ke material, kemudian new, lalu pilih standar material, kemudian metalness kita fullkan, roughness kita matikan, dan opacity kita jadikan sekitar di 30%. Seperti ini. Kemudian kita berikan objek, misalnya kita berikan manusia di sini. Lalu kita bisa lihat di sini bayangan dari manusia belum terbentuk. Jadi bisa dikatakan untuk Lumion 2023 ray tracing tidak bekerja dengan baik untuk eksterior. Kita lari ke D5 render. Kemudian kita tes untuk yang output ya. Jadi untuk area luar kita bisa balik dulu ke backscene. Lalu kita pilih salah satu sampel. Jadi di sini saya ada menggunakan project saya ya. Kita bisa cek di sini untuk eksterior. Dari Renan. Dari Mevan Rekani, sekarang dari Renan. Where? What's your GPU? I'm using RTX 3090. Bahasa Inggrisnya apa tuh? I using RTX. Jadi berbeda dengan D5 render, di sini kita bisa lihat secara real time pantulan yang dihasilkan sangat akurat, yaitu ada pantulan manusia dan ada pantulan mobil. Seperti ini. Dan bisa secara real time, bisa melihat hasil outputnya tanpa ada preview lagi. Jadi sangat real time. Dan di sini adalah pemenangnya lagi-lagi D5 render. Kita ketik di sini untuk output. Pemenangnya adalah D5 render. Lanjut. Yang keenam, animasi. Jadi untuk animasi saya sudah menyiapkan. Di sini terdapat scene saya. Kita bisa buka di sini. Ini adalah scene yang banyak dibicarakan di forum. Karena kemiripannya atau scene yang sama digunakan di dua software yang berbeda. Kemudian kita ke D5 render juga. Kita buka scene yang sama. Oke, kita tunggu. Ini sambil menunggu di Lumion. Nah, ini Lumion sudah selesai ya. Ini adalah Lumion. Jadi untuk saya pribadi, Lumion hanya bisa digunakan untuk still image. Dan tidak dapat digunakan untuk animasi karena sangat butuh waktu yang sangat panjang. Jadi tidak memungkinkan untuk kita memburu pekerjaan dengan waktu yang selama itu. Jadi untuk previewnya saja membutuhkan waktu kisaran 1 menit di
D5 render. Di Lumion. Nah, ini baru hasil preview. Sedangkan kalau untuk membuka yang lain lagi, dia akan mempreview lagi. Nah, seperti ini. Membutuhkan waktu yang lama. Berbeda dengan D5 render, kita bisa cek seperti ini secara real time. Jadi dia tidak perlu lagi ada tambahan. Jadi langsung. Balik lagi kita ke Lumion. Nah, ini baru jadi. Jadi jika kita ingin menganimasikan sebuah file dari Lumion ini rasa-rasanya tidak mungkin untuk kita bisa merendernya. Kita contohkan seperti ini. Kemudian kita mengcopy efek yang sudah ada. Kita copy efek. Lalu kita pergi ke movie lagi. Lalu kita paste. Kita lihat hasilnya seperti ini. Dan jika kita renderkan di sini, kita butuh waktu untuk sekitar 4 second. Kita klik di sini. Untuk Full HD, kita tes di sini. FHD. Dan Masya Allah, ini membutuhkan waktu 6 jam untuk 4 detik animasi di resolusi 1080p. Dan ini hal yang tidak logis untuk kita sebagai animator. Apalagi ini real project, ini sangat lama ya. Jadi tidak memungkinkan untuk durasi yang sampai berapa menit, mungkin bisa berbulan-bulan. Seperti itu. Jadi di sini bisa kita tulis di animasi yang bisa dilakukan oleh Lumion, dia tidak mungkin untuk menggunakan di ray tracing karena terlalu lambat. Kemudian bagaimana kalau tanpa ray tracing? Jika tanpa ray tracing, ini jika kita matikan ray tracingnya, dia akan sangat flat dan sudah berubah total, tidak ada unsur realistiknya, sudah tidak ada. Tapi kita coba saja renderkan berapa hasil render jika pakai raster di resolusi 1080p. Tes 1080p. Nah, di sini langsung dia kebut sekitar hanya 2 menitan. Tapi dengan catatan tidak realistik. Oke, kita tutup ini. Jadi bagaimana kita jika menganimasikannya dengan 4K image? Kita klik lagi, kita tambahkan di sini 4K image, di sini render Ultra HD. Tes 4K. Kita bisa tes dan bisa melihat waktunya. Ini sangat cepat. Di 5 menitan saja untuk durasi 4 second. Tapi lagi-lagi tidak ada unsur realistiknya, atau dengan kata lain ini belum bisa untuk dijual di real project. Seperti itu. Berbeda dengan D5 render, kita masuk ke D5 render. Jika kita ingin menganimasikannya, kita bisa menganimasikannya. Kita tulis di sini 4 detik. Lihat, secara real time dia sudah bisa menunjukkan kualitas outputnya nanti tanpa harus menunggu. Kemudian kita bisa tes di sini 1080p. Kita bisa tes berapakah hasilnya. Dia sudah menunjukkan waktu, lihat berapa, hanya 33 second.
Jadi sangat-sangat cepat jika dibandingkan raster image yang tercepat di Lumion yang tidak menggunakan ray tracing. Seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana jadinya jika kita jadikan 4K image? Kita tes di sini 4K. Berapakah durasi yang diambil untuk 4 second durasi 4K? Kita lihat. Kemudian ada yang bertanya, which do you recommend, Lumion or D5? I chose D5 render, of course. All my project with D5 render Pro. Lihat, ini hanya membutuhkan waktu 1 menit 19 detik tadi. Jadi jika molor-molornya ini mungkin menjadi sekitar 3 menit atau 2 menit lewat seperti itu ya. Jadi kita bisa menulis di sini, lagi-lagi Lumion kalah telak di result dan di render speed. Jadi di animasi pun di raster membutuhkan waktu 6 menit untuk raster image, di ray tracing hanya butuh 2 menit. Jadi 3 kali lipat lebih cepat D5 render meskipun melawan raster yang sangat tidak realistik. Seperti itu. Kemudian lanjut. Yang ketujuh, harga. Berbicara tentang harga, tentunya ini akan menjadi suatu kekonyolan ya. Karena yang kita tahu, Lumion itu terkenal dengan software yang mahal. Kita bisa cek di situs resminya. Jadi untuk harga Lumion, yang kita bandingkan adalah yang Lumion Pro. Harga per tahun yaitu 1.299 euro atau sekitar 21.100.000 per tahunnya. Itu untuk Lumion Pro. Kemudian D5 render hanya $360. Jadi anggap $360 itu sekitar 320 euro atau sekitar 5.200.000 saja. Jadi terpautnya 4 kali lebih murah dibandingkan Lumion, yang dimana hasilnya lebih bagus D5 render dan jauh lebih cepat berkali-kali lipat. Seperti itu. Jadi dengan ini saya menyimpulkan pemenangnya lagi-lagi di D5 render. Kemudian untuk selanjutnya, yang ke-8, update. Masalah update, kita tahu bahwa Lumion itu update-nya tidak sebulan atau 2 bulan sekali, melainkan 3 atau 4 bulan sekali. Itu pun minor. Dalam artian tidak banyak berubah. Jadi bukan 11 ke 12, melainkan 11 menjadi 11.0 berapa, seperti itu. Berbeda dengan D5 render, dia 2 bulan sekali, itu ada update, di mana update-nya itu tidak hanya minor, tetapi bisa juga lebih dari itu. Jadi di sini pemenangnya, lagi-lagi D5 render. Saya tulis, nanti akan saya paparkan untuk yang di akhir. Lanjut. Yang ke-9, resolusi output. Jadi kita sekarang membahas seberapakah resolusi output yang dihasilkan dari Lumion. Kita bisa lihat di sini. Pada Lumion, kita bisa balik ke render yang biasa. Poster adalah output terakhir, yaitu 8K
atau 7680 kali 4320. Kemudian kita cek di D5 render. Kita masuk ke bagian image dan di sini boom, kita bisa mendapatkan hasil sampai dengan 16K, di mana ini adalah 2 kali lipat dari Lumion 2023 Pro. Lagi-lagi, pada resolusi output, D5 adalah pemenangnya. Lanjut. Yang ke-10, Asset Library. Untuk aset library, kita masuk ke website untuk melihat. Kita bisa mengcompare-nya aset library. Di sini bisa kita lihat yang Pro version aset library-nya menjadi sekitar total 6.700. Kemudian kita lihat di D5 render. Kita cari sekarang library-nya. Total library yang ada 9.000 model ditambah 2.000 PBR. Atau bisa kita asumsikan Lumion kalah telak di sini. Jadi lagi-lagi pemenangnya adalah untuk aset library D5 render pemenangnya. Lanjut. Yang ke-11, fitur. Untuk fitur, yaitu yang terbaru adalah ray tracing, di mana D5 render lebih dulu menggunakan ray tracing pada saat tahun 2019. Dan untuk Lumion baru menggunakannya di 2023 ini. Sehingga D5 render telah banyak lebih dulu mengantongi atau bisa kita asumsikan dia lebih senior di bidang ray tracing. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi ini secara real time kita bisa cek seperti ini. Tanpa mengurangi kualitas dari D5 render dengan menggunakan RTX yang sama. Karena di satu komputer. Berbeda dengan di Lumion, kita bisa cek. Lihat. Dia tidak real time. Melainkan butuh waktu yang lumayan lama untuk hanya sekedar preview. Apalagi kita tadi bandingkan untuk hasil output. Tentunya ini tidak bisa dibandingkan dengan D5 render yang sudah sangat real time. Dan di sini untuk fitur ray tracing D5 pemenangnya. Kemudian untuk yang terakhir kita membahas Jangkauan area scene. Untuk jangkauan area scene ini lebih ke individu ya. Jadi dari pengalaman saya pribadi, itu saya ada sebuah project, yaitu project kawasan, di mana filenya itu bisa mencapai 28 giga. D5. Dan D5 yang bisa melakukannya. Karena batasan dari sepengetahuan saya tentang gigabyte, di Lumion 2023 maksimal adalah 20 GB untuk scene. Lewat dari itu dia tidak bisa dirender. Jadi lagi-lagi di sini dengan spek yang sama dan semua yang sama, D5 adalah pemenangnya. Dan ini adalah yang kita bandingkan tadi. Totalnya ada 12. Untuk interface sama-sama menarik,
antara Lumion dan D5 Render bisa kita besarkan di sini. Interface sama-sama menarik. Oke. Kemudian untuk sampel scene, di Lumion hanya menggunakan 9. Dan untuk D5 Render lebih dari 100. Dan pemenangnya adalah D5 Render. Untuk preview speed, kita bisa tahu bahwa Lumion baru mencobanya di versi 2023 dan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi, pemenangnya adalah D5 Render. Kemudian untuk speed render, tadi kita bandingkan di resolusi 1080p, itu untuk sama-sama menggunakan ray tracing, Lumion membutuhkan waktu 5 jam, 4 menit. Sedangkan untuk D5 Render hanya membutuhkan kurang dari 3 menit. Jadi sangat jomplang sekali jika kita bandingkan sebenarnya antara 5 jam 40 detik dengan 3 menit atau 2 menit 47 detik. Sehingga D5 lagi-lagi pemenangnya. Kemudian untuk output render, kita bisa tahu bahwa hanya interior render yang maksimal digunakan di Lumion 2023. Berbeda dengan Lumion, D5 Render sudah jauh lebih cepat dan bagus di interior dan eksterior. Dan pemenangnya adalah D5 Render. Lalu untuk animasi, untuk raster image saja, D5 Render jauh lebih cepat, yaitu hanya membutuhkan waktu 2 menit. Sehingga pemenangnya adalah D5 Render. Dan untuk harga, ini kisaran harganya di 21 juta per tahun untuk Lumion. Sedangkan untuk D5 Render kisaran di 5,2 juta. Sehingga pemenangnya adalah lagi-lagi di D5 Render. Kemudian untuk update, Lumion 2023 itu membutuhkan waktu kisaran 4 bulan untuk minor update. Tetapi D5 Render jauh lebih cepat, yaitu lebih sering karena dia membutuhkan waktu hanya 2 bulan sekali untuk update. Sehingga pemenangnya adalah D5 Render. Untuk resolusi, yaitu kita bandingkan maksimal resolusi adalah 8K. Di sini 8K untuk raster image. Sedangkan di D5 Render bisa mencapai 16K. Sehingga lagi-lagi D5 Render adalah pemenangnya. Dan aset library, untuk aset library yaitu 6.700 sekitar untuk Lumion 2023, dan untuk D5 Render itu di atasnya 2 kali lipat. Jadi hampir 2 kali lipat. Bisa 12.000 plus. Sehingga D5 Render adalah pemenangnya. Kemudian untuk ray tracing, pada fitur ini jelas sekali perbandingannya. D5 adalah pemenangnya. Karena bisa dengan real time, dia bisa menghasilkan output yang realistik. Dan yang terakhir adalah jangkauan dari scene itu bisa mencapai hampir 2 kali lipat dari Lumion. Jadi, pemenangnya adalah D5 Render. Dan sampai di sini, dari 12 yang kami bandingkan, 11 poin menang di D5 Render. Jadi, jika ingin bertanya, apa yang saya rekomendasikan? Jelas saja, untuk yang lebih murah, lebih cepat, lebih akurat, dan lebih bisa dijual, yaitu D5 Render.
Dan saya tidak punya alasan untuk merekomendasikan Lumion saat ini, dikarenakan hasil dari yang kita bandingkan ini sangat timpang ya, antara dari harga dan seluruh fiturnya. Jadi, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Dan untuk yang sudah, terima kasih ya yang udah join di sini, dan terima kasih lagi yang sudah chat juga. Jadi kita balas sebentar. Untuk Rovanda Pratama, apakah penggunaan settingan cahaya matahari dan lampu serta penambahan model dalam software berpengaruh pada render time-nya? Iya, jelas. Jadi semakin pelik suatu model atau kompleks, itu akan memperlambat waktu renderingnya. Itu jelas sekali berpengaruh. Kemudian ada tanggapan dari Juander Oliveira. Say hello. Say hello to Brazil. Hello from Indonesia, Lampung. Kemudian dari Rudian Syah Hirun. Wah, belum dicoba. Oke. Selamat mencoba, bos. Masih pakai Twin Motion. Oke, Twin Motion nanti akan kita bandingkan juga ya, antara Twin Motion dengan D5 Render seperti apa. Kemudian dari Alejandro. Di dalam D5 2.41 saya mendapatkan low kualitas di panorama mode dalam 8K. Seperti itu. Untuk D5 yang terbaru itu 2.4.2. Jadi perbandingannya adalah pada shadow. Jadi shadownya itu lebih bagus di 2.4.2. Jadi bisa mencobanya, silahkan diupdate. Oke, kemudian yang terakhir ada dari Alwanuha Fatah. Keren. Oke, terima kasih. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.